Berapa persen kita sadar ketika hal yang kita nggak suka, Allah lagi mendidik kita? Berapa persen? Sedikit. Nanti hal buruk terjadi, Allah mengazab aku. Betul nggak? Hal nggak enak sedikit, kayaknya aku diuji deh. Padahal Allah lagi mendidik. Di surat 21 ayat 35 dibilang, aku akan mengujimu dengan kebaikan dan juga aku akan mengujimu dengan keburukan. Berarti kebaikan untuk mencerdaskan kita nggak? Keburukan untuk mencerdaskan kita nggak? Makanya ibu bapak please lepasin kata-kata ujian lah apa, lepasin. Allah mau mendidik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian Babu Salam di Masjid Pondok Indah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bareng lagi, membuka pikiran dan membuka hati, yang insya Allah mudah-mudahan langkah kita ke sini adalah langkah untuk bertolabul ilmi, mendekatkan diri, mencari ridho Allah, yang senantiasa kita tidak lelah untuk bersyukur, berterima kasih atas semua kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Pembelajaran yang kemarin dibaca-baca nggak ya? Oh ya, lupa lagi nggak? Iya, oke lah. Oke ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita supaya refresh, nanti kita review dulu sedikit, supaya refresh nanti kita ulang sedikit, dan apapun yang hari ini nanti dititipkan, dialirkan, senantiasa sekali lagi bukan hanya mengendap sebagai pengetahuan yang baru, tetapi bagaimana pengetahuan itu diinstal dalam keseharian gitu. Ya, saya mau mulai gini Ibu dan Bapak. Ada nggak orang yang ngaji mulu tapi kelakuannya gitu-gitu aja? Ada nggak Ibu dan Bapak? Siapa? Ya, udah jangan pura-pura nggak ngaku lah ya. Udah. Gini. Kita tuh ada 3 poin ya. Saya review dulu sedikit ya. Ingat nggak waktu kita bahas innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini kan udah di pemahaman di level kita sekarang ini udah bukan urusan tentang kematian, betul? Oke. Allah dekat apa jauh? Dekat. Berarti mau ilaihi rajiun nunggu mati nggak? Enggak, tetapi nunggu sadar. Ya, karena yang memisahkan antara kita dengan Allah itu bukan jarak, bukan tempat, bukan waktu, tapi sadar atau tidak gitu. Makanya nanti di surat ya seperti biasa ya Ibu dan Bapak, citasi referensinya saya taruh di sini nih. Ini saya tulis gede-gede ya, PR. Apa Bu, Pak? Kalau PR diapain? Dibaca lagi ya. Nanti foto, baca lagi. Di surat 20 ayat 14 itu ada kalimat menarik begini. Innani anallah, aku ini adalah Allah. Di statement terakhirnya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikanlah apa? Untuk apa? Untuk apa? Ibu bapak kalau sholat ingat apa? Iya kan? Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Pertanyaannya gimana mau ingat orang kita nggak tahu Allahnya gimana? Betul? Berarti at least mengingat ini kita perlu tahu keberadaan Allahnya ada di mana gitu. Makanya disebut dekat. Berarti dekat itu ada di wilayah yang namanya sadar. Jadi jarak kita sama Allah setipis kesadaran kita lagi nyala atau tidak gitu. Ibu bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Hah? Lagi bangun atau lagi sadar? Oh ya bagus ya, oke. Nah, bentar lagi sadar nggak? Bisa jadi nggak? Oke, ya. Ingat ya, sadar itu bukan hanya
Bangun. Karena kalau bangun, terus melakukan sesuatu otomatis, itu namanya bukan sadar. Jadi, lawan kata sadar, segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Sampai sini oke? Oke? Berarti sesuatu yang tidak dilakukan otomatis, berpotensi menjadi sadar. Contoh. Ibu dan bapak kalau ada orang yang nggak ngasihin, yang nggak ngenakin, komen, langsung marah nggak? Bisa langsung kesel nggak? Itu otomatis nggak? Berarti kalau ada sesuatu langsung marah, lagi sadar atau lagi otomatis? Otomatis. Dalam bahasa Quran, otomatis ini kita lagi mabuk gitu. Lagi apa? Mabuk. Baca Al-Fatihah sering nggak? Sering. Mengamalkannya? Belum tentu. Maka tahu Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, belum tentu mengamalkan Al-Fatihah. Setuju? Jadi mending hafal, mending mengamalkan. Dua-duanya jangan aneh-aneh. Mending hatam, mending paham. Dua-duanya. Maksud saya jangan hatam mulu tapi nggak paham-paham. Karena kalau nggak paham, nggak pernah mengerjakan. Oke sampai sini? Clear ya? Dah pelan-pelan ya. Jadi ada wilayah aku sadar. Kalau aku sadar, aku yang memilih. Kalau aku sadar apa? Kalau otomatis, aku tidak memilih. Ulang ya. Kalau aku sadar, aku apa? Kalau aku otomatis atau mabuk, siapa yang milih? Orang lain. Contoh. Ibu bapak renungin ini ya. Jawab jujur, nggak usah disebutin lah di dalam hati aja. Dalam hati. Kapan terakhir ibu bapak mengatakan mulutnya iya, tapi hatinya enggak? Satu. Renungin nih. Kapan terakhir kita mulutnya senyum, tapi di dalamnya sebel banget gitu? Oke? Kapan kita melakukan sesuatu, ingin diterima oleh orang lain, pengen masuk ke orang lain, saking ingin diterimanya, aku mengorbankan, aku nggak suka, tapi aku tetap memaksakan untuk diterima. Bisa begitu nggak? Bisa begitu nggak? Sehingga jangan-jangan yang kita lakukan bukan kesadaranku, tapi didorong oleh faktor luar, eksternal, yang membuat aku kehilangan diri, gitu intinya. Sampai sini oke? Atau gini deh, yang paling gampang. Ibu bapak kapan terakhir marah? Maksud sekarang mah lagi nggak marah tuh ya. Terakhir marah kapan? Sampai lupa bener nggak? Itu saking seringnya berarti gitu. Saking seringnya, saking otomatisnya, begitu ditanya, kapan ya terakhir aku senyum padahal aku nggak pengen senyum? Artinya apa? Kita memperlakukan sesuatu yang otomatis, berharap diterima sama eksternal, padahal itu nggak pengen-pengen banget kita lakukan gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Paham? Pertanyaan saya, begitu ada hal yang nggak ngenakin datang, bisa nggak harus marah? Bisa nggak? Tapi rata-rata kesal marah dulu nggak? Berarti begitu hal datang langsung marah, lagi sadar atau lagi mabuk? Nah keseharian ibu bapak lebih banyak sadar, lebih banyak mabuk. Nah bagus, udah sip. Perilaku. Sholatnya hanya sebagai ritual, tapi perilakunya tidak berubah. Sampai sini oke? Oke? Berarti bisa bedain nggak? Aku lagi sadar, atau aku lagi otomatis, atau aku lagi mabuk? Ini kan lagi belajar gini, ibu bapak kan, saya juga nggak tahu ibu bapak merhatiin beneran atau enggak, bener nggak? Lagi gini, tiba-tiba, ini deket PIM, aduh pulang belanja nggak ya? Aduh pulang apa? Bisa gitu nggak? Bisa. Berarti waktu ibu bapak nggak hadir di sini, badannya di sini, pikirannya kemana-mana, lagi sadar atau lagi mabuk? Nah gitu. Jadi kenapa saya banyak nanya supaya tingkat mabuknya berkurang? Karena kalau ditanya, dipaksa untuk hadir di sini. Betul? Makanya kita perlu dialog, karena kenapa? Kalau ceramah, dengerin, belum tentu tubuhnya di sini, ininya bisa muter-muter kemana-mana gitu. Oke? Oke? Dah, ya. Jadi, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Allah itu hadir waktu kita sadar. Sadar itu lawannya adalah mabuk. Saat mabuk disadari, aku memilih dan aku menentukan apa yang sebenarnya aku inginkan gitu. Sampai sini oke?
Nah, saya mau loncat dulu ke sini, Ibu dan Bapak. Di dalam surat An-Nas, Allah itu memperkenalkan dirinya nomor satu melalui kata yang namanya Rob. Apa Bu, Pak? Oke. Berarti di situ ada kata-kata Kul a'udzu birob binas. Rob buat nas, Rob buat manusia. Rob itu apa sih? Rob itu apa? Rob itu artinya Allah lagi mau melakukan ke kita sesuatu yang namanya mendidik, mengajarkan, mengayomi, membuat kita menjadi terdidik. Membuat jadi apa? Oke. Berarti ketika Allah lagi ngomongin kul a'udzu birobbinas, aku sedang mendidik kamu supaya kamu terdidik. Supaya kamu apa? Nah, bahasa gampangnya supaya pinter, cerdas ya, lebih asik bahasanya. Supaya kita semakin apa? Cerdas. Oke, sekarang saya tanya, Allah hadir ke kita sebulan sekali atau seminggu sekali? Melalui apa? Melalui apa? Kejadian. Kejadian. Jadi Ibu dan Bapak, setiap kejadian yang datang ke kita itu adalah Allah lagi mau mendidik supaya kita jadi apa? Sip, mantap. Supaya jadi apa? Jadi Ibu Bapak kalau ketemu orang nyebelin, dia datang, Allah sebagai Rob supaya kita jadi apa? Nah gitu. Berarti orang yang menyebalkan akan membuat kita makin sabar nggak? Iya. Kalau memilih untuk jadi sabar. Ibu Bapak maaf ya saya ulang-ulang. Bisa nggak Ibu Bapak rajin ngaji, rajin puasa, rajin sholat, rajin umroh, jadi orang sabar? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita jadi sabar karena sering rajin ketemu orang nyebelin. Jadi Ibu Bapak kalau dikelilingi orang nyebelin, alhamdulillah. Berarti banyak guru untuk mendidik, semakin cerdas, semakin sabar. Sampai sini oke? Oke? Contoh-contoh. Sakit itu pendidikan bukan? Kehilangan pendidikan bukan? Kekesalan pendidikan bukan? Sekarang saya tanya, berapa persen kita sadar ketika hal yang kita nggak suka, Allah lagi mendidik kita? Berapa persen? Sedikit. Nanti hal buruk terjadi, Allah mengazab aku. Betul nggak? Hal nggak enak sedikit, kayaknya aku diuji deh. Padahal Allah lagi mendidik. Lagi apa? Sip, mantap. Sampai sini oke? Jadi pulang dari sini, kalau hal enak mah udah lah ya. Ngomong-ngomong Ibu Bapak, maaf ya, kalau ngomongin ujian, Allah menguji kita saat kita mendapatkan atau saat kita kehilangan? Nah, mulai. Wah, gawat ini. Di surat 21 ayat 35 dibilang, aku akan mengujimu dengan kebaikan dan juga aku akan mengujimu dengan keburukan. Berarti kebaikan untuk mencerdaskan kita nggak? Keburukan untuk mencerdaskan kita nggak? Makanya Ibu Bapak please lepasin kata-kata ujian lah apa, lepasin. Allah mau mendidik. Mau apa? Supaya kita, wah mantap. Ulang sekali lagi ya. Allah mau apa? Supaya sip. Ada nggak yang datang pendidik ulang-ulang tapi nggak cerdas-cerdas? Ada nggak? Siapa? Ya, ini kalau udah mulai ngaku udah mau sembuh berarti ya. Bagus Bu, Pak. Benar. Kalau udah mulai ngaku iya ya ini gue banget ya. Itu udah mau sembuh berarti ya. Oke. Ibu Bapak tahu pendidik paling terbaik dalam hidup kita? Tahu? Nomor satu pasangan. Udah nggak ada lagi. Oh udah. Itu pendidik paling sadis itu namanya ya. Wah udah aja. Makanya Ibu Bapak sama pasangan banyak ribut-ribut nggak? Banyak kesal-kesal nggak? Ngegas banyak gitu ya. Berarti pasangan datang untuk apa? Supaya jadi apa? Sip. Ya. Jadi maaf ya, ini kalau yang udah nikah 20, 30 nggak cerdas-cerdas, buset dah, gitu. Ya, sampai sini oke? Clear? Oke. Dalam bahasa Quran,
Semakin cerdas itu namanya semakin balig. Jadi di surat 12 ayat 22 ada kalimat gini Bapak. Falamma balago, dan saat kamu telah balig, telah dewasa. Jadi kata kuncinya kecerdasan atau balig dalam bahasa Quran itu sering disebut dewasa. Jadi kalau kita nggak mengambil pelajaran menjadi cerdas, berarti kita tidak dewasa. Makanya nanti Quran itu hanya untuk akal yang balig. Balig itu dewasa. Oke? Bisa merubah sedikit? Jadi begitu nanti, insya Allah mah jawaban putus asa ibu bapak ya. Insya Allah tadi ngomongnya otomatis nggak? Otomatis, mabuk tadi itu. Gini, insya Allah itu pasti otomatis lah rata-rata. Ya, ingat ya, begitu ada sesuatu, diam dulu. Allah mau mendidik lewat ini nih. Pertanyaannya apa yang lagi mau dididik melalui kejadian ini gitu. Setuju? Oke? Berarti nanti kita menghadapi hal yang kita nggak suka, hal yang kita nggak nyaman. Ingat, Allah lagi ngerob, itulah yang disebut kul a'udzu birabbin nas. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan. Kita jadi terdidik atau tidak terdidik, pilihan siapa? Diri sendiri. Jadi kalau gurunya udah datang kitanya nggak pinter-pinter, itu permasalahan ada di mana? Nah, gitu. Awas, jangan nyalahin pendidiknya, gurunya nggak bener nih, gitu. Jangan-jangan muridnya yang kurang sungguh. Ibu bapak, di dalam perspektif tasawuf itu ada kalimat menarik. Kalau muridnya siap, guru akan datang. Sip ya? Ngomong-ngomong ibu bapak, kita pengen lebih baik nggak? Pengen lebih cerdas nggak? Ya konsekuensinya pasti akan datang guru yang menarik nanti dalam hidup ini gitu. Jelas ya? Oke nggak ini? Oke, nah yuk sekarang kita anatomi nih. Berarti saat kejadian datang, ngomong-ngomong ibu bapak, makhluk Allah yang paling sempurna dan mulia siapa? Kenapa? Diberi akal. Akal tuh di dalamnya ada kecerdasan nggak? Pohon cerdas nggak? Cerdas ibu bapak, jangan salah. Matahari cerdas nggak? Cerdas, jangan salah. Pembeda kita sama makhluk yang lain apa? Kita punya pilihan. Matahari dikasih pilihan nggak sama Allah? Nggak, so kalau matahari lagi PMS malas keluar ibu bapak, repot kita. Matahari keluar, malas ya Allah, lagi malas, repot kita. Benar nggak? Pohon nggak ada pilihan untuk jadi gimana. Ibu bapak, ini pohon semangka, ini pohon cabe, nggak ada saling. Kayaknya jadi semangka enak deh. Atau si cabe, kayaknya jadi stroberi enak deh. Nggak ada yang gitu. Betul nggak? Karena mereka nggak punya yang punya pilihan siapa? Sip. Makanya kita dijadikan makhluk yang paling the best karena kita punya pilihannya bebas, terserah kita nggak? Makanya ibu bapak, hidup tergantung pilihanmu. Ciri-ciri ya, ciri-ciri. Orang yang lumayan udah mulai dewasa, nomor 1, enggak ngatur pilihan orang, itu nomor 1. Jadi kalau masih ngatur pilihan orang, berarti masih rada-rada mabuk. Ya, ngatur, rese sama keyakinan orang, nyalah-nyalahin, pengen ngebenerin mulu kerjaannya, hati-hati aja. Berarti dia belum selesai dengan kesadarannya, dia masih sibuk dengan yang namanya mabuk. Oke? Oke, nah pertanyaan berikutnya. Allah mendidik lewat supaya kita semakin, berarti kita punya pilihan memilih jadi cerdas nggak? Atau memilih jadi, nah gitu. Bahasa Arabnya jahil. Jadi lawan kata, jadi ada 2 ya. Semakin cerdas namanya balig, semakin gak cerdas namanya jahil. Makanya ada bahasa namanya jahiliyah. Jahiliyah itu berarti mengambil keputusan dalam kondisi mabuk. Sampai sini oke? Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, berarti kita punya pilihan nggak? Dari mana datangnya pilihan?
Ibu bapak tadi datang ke sini, milih nggak? Milih. Ada pilihan lain nggak? Ada. Tapi memilih ke sini nggak? Dari kenapa dan dari mana datangnya pengen datang ke sini? Hah? Dirasa-rasa dulu, coba dirasa-rasa dulu. Kita memilih. Ya. Berarti kalau kita memilih, ada yang mendorong untuk memilih nggak? Apa yang mendorongnya? Nah gini ya, gini. Enggak, kan nggak ada yang salah jawabannya Ibu Bapak ya. Cuman bedanya itu jawaban TK atau enggak gitu aja ya. Contoh. Di surat 32 ayat 9. Aku tiupkan ruh. Tiupkan apa? Allah meniupkan ruh. Berarti ruh pure langsung dari siapa? Langsung. Ruh disimpan di dalam tubuh. Tubuh diciptakan oleh Allah nggak? Oke, berarti tubuh juga ciptaan Allah. Gampangannya begitu. Oke? Ruh dari Allah, jasad dari Allah. Pilihan kita ada di mana? Iya, di tengah-tengah, bener. Nah, di sini. Berarti pilihan kita ada di mana? Kan udah dibahas kemarin. Ini di belah kanan ruh, di belah kiri jasad. Ruh Allah yang punya 100%, anggap aja begitu. Tubuh yang milih Allah, betul nggak? Nah, kalau dua-duanya Allah, di mana letak pilihan kita? Di dalam Nah, ini jiwa. Ya nanti jiwa, hati, kolbu, bentar lagi nanti paham. Karena hati itu jangan sampai kayak hati ampela, beda Ibu Bapak ya, beda. Hatinya dalam perspektif ini bukan fisik, bukan. Sekarang saya tanya, punten ya, mohon maaf ya, ini renungin sedikit nih. Tubuh milih nggak? Ini tubuh milih nggak? Jadi ikal, jadi lurus, kulit putih, kulit hitam, mancung, pesek, milih nggak? Nah, berarti ini given nggak? Udah Ibu Bapak nggak bisa milih, ini udah terima aja, udah jangan aneh-aneh. Oke? Nah, ruh kuasa Allah nggak? Berarti satu-satunya yang bisa milih di wilayah mana? Jiwa ini. Sampai sini oke? Oke? Berarti di antara kita perbedaan memilih tergantung kualitas jiwa. Ya? Nah, nih contoh. Jiwa kita mau cenderung ke badan atau jiwa kita mau cenderung ke ruh, itulah yang disebut pilihan. Jadi kalau si jiwanya nengok ke badan mulu, ini urusannya cuman makan, minum, reproduksi, tidur, makan, minum. Ini dalam perspektif tasawuf disebut jiwa-jiwa yang menoleh kepada unsur yang namanya binatang. Nafsu rendah. Harus dihilangkan nggak? Harus dihilangkan nggak? Jangan Ibu Bapak saya nggak ada nafsu binatang, nggak akan punya anak. Benar nggak? Tapi dikendalikan. Jadi manusia ada binatang-binatangnya nggak? Jadi pilihannya manusia yang ada binatang atau jangan-jangan binatang yang ada dikit manusianya gitu Ibu Bapak. Nah awas jangan kebalik nih. Betul nggak? Oke? Berarti dorongan sesuatu bisa datang dari keinginan si binatang ini nggak kira-kira? Iya. Contoh. Lapar. Dorongan untuk bertahan hidup nggak? Iya. Lapar sinyal bukan? Sinyal. Sinyal dalam bahasa Arab apa? Ayat. Jadi Ibu Bapak kalau lagi lapar itu ayat-ayat Allah gitu. Awas nih Ibu Bapak, ayat-ayat Allah bukan ada yang di Quran tulisan huruf Arab semua, bukan. Semua signal, semua tanda itu adalah ayat-ayat Allah. Makanya di surat 41 ayat 35, sanurihim ayatina al-anfaq al-anfus. Ayat-ayat ini ada di luar dan ada di dalam. Sampai sini oke? Saya mau nanya.
Ibu bapak lapar, pengen makan nggak? Nah, memilih mau beli apa dari mana datangnya? Di jiwa dong. Nah, akhirnya makan. Pertanyaan, saat makan gak ngerti sinyal kenyang dari perut ke otak perlu 7 menit. Berapa menit? Baru 2 menit lapar mata, mulai mata ikutan, ikut lapar. Bisa nambah nggak? Bisa nambah lagi nggak? Bisa nambah lagi nggak? Jadi bisa kebanyakan nggak kira-kira? Artinya apa? Saat kita kebanyakan, kita terlalu nengok ke kanan, ingin selalu memuaskan kebinatangannya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Berarti kebinatangan perlu nggak di sini? Perlu. Kalau nggak akan punya anak, nggak bisa nggak ada. Ini tuh ego ada di sinilah gitu kira-kira. Sampai sini clear? Oke? Ya saya sering kasih contoh lah. Ibu bapak kalau ke undangan nyari makanan enak atau sehat? Sering nggak makan yang enak tapi belum tentu sehat? Sering? Kenapa? Iya, nih di sini nih. Oke ya. Jadi maaf ya ibu bapak, saat kita terlalu banyak memberikan nutrisi yang penting buat tubuh, maaf ya, lagi merawat asetnya Allah nggak kira-kira? Enggak. Jadi cara makan, cara minum, cara tidur, olahraga itu ibadah kepada Allah nggak kira-kira? Hati-hati ibu bapak, jangan lupa itu. Ingat rumusnya, we are what we eat. Kita ini tergantung apa yang kita makan. Oke? Oke nggak ini? Berapa persen dari ibu bapak waktu makan lagi ngerasa ibadah? Berapa persen? Boro-boro, sambal, seblak, bakso, gitu. Udah gitu makannya cepet-cepet lagi, sambil main handphone lagi, nggak mindful gitu. Betul nggak? Oke? Nah, yang kedua, kalau jiwa udah mulai nengok ke ruh, dia akan seimbang nih. Mana jasmani, mana ruhani. Makanya di tengah dalam bahasa tasawuf sering disebut hayat. Jiwa. Berarti kualitas pilihanmu tergantung kualitas jiwa. Ibu bapak maaf ya, waktu ibu bapak milih, itu banyak sadar dulu baru milih, atau milih dulu nggak sadar-sadar, yang mana? Dulu waktu milih pasangan pasti lagi mabuk, bener nggak? Makanya nyesel belakangan. Nggak deng, semua juga gitu sih, ya nggak apa-apa. Karena waktu kita ketemu pasangan, pasti badannya lagi dipenuhi sama hormon, dibohongin. Iya, makanya semuanya terlihat indah banget, betul nggak bu, Pak? Iya, jadi milih. Oke sampai sini. Makanya ibu bapak maaf ya, kenapa tadi saya nanya? Kapan terakhir kita ngomong iya, padahal kita nggak pengen? Berarti kita mengiyah-iyahkan sesuatu yang kita nggak pengen nggak? Itu namanya filter. Mengharuskan seperti itu. Sekarang saya tanya, kalau kita kemana-mana pakai filter, yang kelihatan sama orang lain diri kita atau filter? Orang lain bisa cinta sama filternya, belum tentu sama dirinya. Bener nggak? Betul nggak? Makanya saat kita ngelihat pakai filter, kita ngelihat filternya, jadi filter ketemu filter, diri aslinya nggak ketahuan. Sampai sini oke? Clear ya? Makanya ibu bapak jangan heran, saat kesadaran muncul, saat kita udah mulai nggak mau pakai filter lagi, siap-siap banyak kehilangan teman, udah pasti aja. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman kita ngelihat filter kita yang cocok sama mereka, udah mulai nggak cocok, kayaknya berubah deh. Padahal saat berubah, aku lebih memilih diri daripada memilih validasi gitu kira-kira. Betul nggak? Oke nggak? Oh mukanya kayak iya sih. Nah. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak hati-hati terhadap pretending atau berpura-pura yang kelamaan. Nanti kita nggak sadar kita lagi pura-pura atau lagi beneran gitu kira-kira. Oke? Dan itu terjadi di sosial media sekarang gitu intinya. Jadi hati-hati. Yang kedua, ini sampai sini oke nggak? Oke? Paham ya? Dah. Ulang ya.
Ibu bapak ingat nggak waktu kita bahas Allah akan datang sebagai realitas. Realitas itu apa? Kenyataan. Bisa nggak ditolak? Bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Udah ini mutlak hak Allah aja udah. Sekarang saya tanya, saya ibu bapak dapat kenyataan itu langsung dari Allah nggak? Pasti yang terbaik nggak? Pasti nggak? Dari siapa? Yang terbaik nggak? Kenapa ditolak mulu? Bener nggak ini? Begitu datangnya A, nggak mau, pengennya B. Begitu datangnya C, nggak mau, pengennya A. Ditolak mulu nggak kira-kira? Berarti orang yang menolak realitas lagi menolak siapa? Allah. Terbuka atau tertutup? Itu namanya kafir. Kafir itu artinya apa? Jadi saat ibu bapak saya kenyataannya A ditolak, berarti saya lagi apa? Nah gitu. Lawannya kafir apa? Lawan kata kafir syukur. Syukur itu jadi kalau A-nya datang, oh ya udah ya Allah, meskipun saya pengennya B, ini A, saya terima aja. Itu namanya bersyukur. Wajar nggak Ar-Rahman suka ngomong gini, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Udah jelas-jelas yang terbaik, kamu milih yang kamu inginkan lagi. Kamu yang seakan-akan terbaik, udah dikasih yang terbaik, kamu gak terima lagi. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi kerjaannya menolak kenyataan mulu? Ada nggak kira-kira? Itulah yang disebut fawailul lil musholin. Oke? Oke nggak ini? Oke. Nah, bahasa lebih dalamnya lagi, siapapun orang yang menerima kenyataan hidupnya, itu namanya Islam. Makanya di surat 3 ayat 19 ada kata-kata inna dina indaulohil Islam. Ini nggak ada urusan sama KTP, nggak ada bu, Pak. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang KTP-nya Islam tapi nolak kenyataan mulu? Berarti dia lagi syukur, lagi kafir. Bisa nggak berarti KTP Islam tetap kafir? Bisa. Maaf ya, ibu bapak kita suka menolak kenyataan nggak? Iya, berarti ada kafir-kafirnya nggak? Udah nggak usah ngafirin orang lah gitu. Nah gitu. Bener nggak ini? Oke? Paham? Paham? Bisa dimengerti? Dah. Berarti. Ulang ya, ulang. Allah tampil sebagai Rob. Mau apa? Mendidik apa? Apa yang dididik apa? Jiwa. Kan ini pilihan. Pilihannya condong ke Allah atau pilihannya condong ke keinginan kamu gitu. Jadi hidup ini pendidikan jiwa bukan bu, Pak? Iya. Makanya dalam bahasa Arab jiwa itu disebut nafs. Makanya di 2 pertemuan kemarin Ibnu Arabi, Mula Sadra, Imam Ghazali selalu bilang hati-hati dalam hidup selalulah tazkiyatun nafs. Sampai sini oke? Oke? Aduh, oke-nya gini ya. Oh, oke. Oh, gitu sih. Oh, sambil merenung ya. Oh, berarti udah lumayan gak mabuk nih ya. Tapi kalau kelamaan bukan merenung, itu namanya gak ngerti ya. Itu puyeng. Iya, beda tipis antara ngerti sama puyeng tuh beda tipis sih. Ibu bapak sampai sini dapat sesuatu nggak? Jangan lupa ya, pembelajaran terbaik adalah dipantulin, diresonansiin ke dalam. Jadi ibu bapak kalau dari tadi, iya gue banget, bagus. Itu namanya kalau kata Imam Ghazali, muhasabah. Muhasabah itu menghisab diri gitu kira-kira. Ya, sip ya? Dah. Berarti realitas yang datang, kita punya pilihan. Apa pilihannya? Apa pilihannya? Mau jadi orang kafir atau jadi orang syukur? Maka di surat 14 ayat 7, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah kesadarannya.
Awas baca ayat ini jangan kayak orang matre ibu bapak, bersyukur nambah banyak. Bukan itu poinnya. 5 bersyukur jadi 10. Bukan. Ini lagi nggak ngomongin transaksi, bukan. Kalau kamu bersyukur, kamu akan diberikan kesadaran yang lebih luas. Berarti bersyukur kesadaran kita tergantung wadah kita nggak? Contoh. Ibu bapak pengen dapat 5 liter, tapi wadahnya cuma 1 liter, bisa nggak? Mending minta 5 liter atau mending meluaskan wadah dulu? Nah itu intinya, ini orang berdoa, wadahnya kecil, mintanya banyak, ya nggak bisa lah. Bahasa keren sekarang namanya memantaskan diri. Karena sesuatu yang terjadi pada kita, tergantung kita pantasnya seperti apa. Ini saya pernah ada mak-mak komplain, Kang Abu kenapa ya circle saya tuh nyebelin banget. Iya ibunya nyebelin kali gitu. Makanya ketemunya yang gitu-gitu lagi. Bisa gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena yang pernah kita bahas, ada satu hukum, like attract like, semuanya akan dikumpulkan dalam satu frekuensi yang selaras gitu. Ibu bapak mohon maaf ya, ini rada jujur-jujuran ya. Pernah nggak ibu bapak ada di fase, ibu-ibu sih biasanya ya, bapak-bapak, sama sih bapak-bapak juga sih, yang seneng ngegosip terus, pernah nggak melalui fase itu? Pernah nggak? Kira-kira akhir-akhir ini masih seneng di fase itu atau udah nggak? Nah gitu. Jadi kalau dikumpulin lagi sama orang yang ngegosip tuh nggak nyaman, betul nggak Bu Pak? Karena udah lewat fasenya. Tapi dulu mantan nggak? Iya. Ini kan pensiunan penggosip handal, bener nggak Ibu Bapak? Bener nggak ini? Tapi untung udah pensiun. Iya. Kata Syam Tabris, bagus nih Ibu Bapak. Jadi ingat. Syam Tabris ngomong, tahu Syam Tabris? Syam Tabris itu gurunya Rumi. Jadi Rumi punya guru namanya Syam Tabris, dia ngomong gini. Banyak orang mendapatkan pencerahan lebih dalam tentang Tuhan dalam dosa yang paling dalam, dan banyak orang kehilangan Tuhan dalam kesalehan yang paling tinggi. Itu hati-hati. Maksud saya, please berhenti untuk terlalu banyak menilai siapapun di luar diri kita. Kita nggak tahu perjalanannya, kita nggak tahu fasenya, kita nggak pernah menyadari bahwa setiap orang lagi berjalan, bertarung dengan pertarungannya masing-masing. Itulah Nabi Muhammad mengedepankan lakum dinukum waliyadin. Oke? Ya, ulang. Ibu Bapak kita pelan-pelan nggak apa-apa ya? Sip, yang penting nyampe dapet gitu. Ini kalau mau saya beresin 5 menit, 10 menit udah tulis, ini amarah, lawama, beres gitu. Tapi poin pembelajaran kita bukan tahu, tapi refleksi. Contoh. Otomatis jadi kebiasaan nggak? Kebiasaan ada di tubuh nggak? Tubuh ini namanya habits. Tubuh ada sistem syaraf nggak? Iya, itu yang membentuk Nah, ibu bapak maaf ya, di pertanyaan awal tadi, kenapa orang ngaji diulang-ulang tapi perilakunya nggak berubah? Kenapa? Ilmunya nambah, tapi sistem syarafnya nggak berubah. Paham nggak? Ilmunya mah nambah, tapi kebiasaannya nggak dirubah. Kira-kira berubah nggak hidupnya? Nggak, makanya nggak ada ceramah, nasihat, tausiah yang merubah orang tuh nggak ada ibu bapak. Yang merubah adalah pengetahuan yang dilatih menjadi laku. Titik aja udah. Awas nih pulang dari sini, solehah abis ngaji, belum. Gitu. Kan ada sister solehah gitu, pengajian gitu. Belum. Solehah itu saat knowledge sudah diinstal menjadi makanya shodaqallahul azim bukan abis ngaji, tapi abis melaksanakan. Baru shodaqallahul azim. Oke? Sip? Jadi ibu bapak tahap ini sekarang lagi menambah pengetahuan atau lagi merubah? Belum, nambah dulu pengetahuan. Ngerubahnya nanti pas pulang ibu bapak. Belum berubah. Awas nih nyampe ke sini udah, aku berubah ya? Belum. Baru tahu. Tahu belum tentu laku, belum tentu. Nanti 3 pertemuan yang akan datang kita akan bahas 7 jalan menuju Allah. Salah satunya nanti disebut sabil. Tarekat, ada sabil, ada milah, ada din, ada sirot, macam-macam. Nanti kita akan ngerti di situ. Oke? Dah. Oke. Realitas datang. Kita punya untuk menjadi apa? Atau untuk menjadi siapa yang memilih?
Nah, ada kata-kata diri sendiri. Yang mana diri sendiri itu? Iya, yang mana? Ini diri bukan? Bukan dada. Hah? Berarti kalau ngomongin diri, ini kira-kira sesuatu yang satu atau sesuatu yang banyak? Contoh ya, contoh. Ibu bapak bangun tidur bisa happy nggak? Bisa? Bisa. Nggak lama lihat WhatsApp. Anaknya nyebelin misalnya. Dari happy langsung marah, bisa nggak? Nah. Tiba-tiba sejam berikutnya dapat transferan. Bisa? Happy lagi nggak? Ya. Nggak lama mencet link penipuan, hilang lagi duitnya. Jadi sebel lagi nggak? Sekarang saya tanya, ibu bapak itu yang happy atau yang sebel? Yang mana? Yang sebel. Dengerin dulu. Nih ya, renungin ya. Bangun tidur bisa happy, nggak lama-lama kesel. Lama-lama bisa marah, lama-lama bisa cemburu, lama-lama bisa marah lagi, lama-lama bisa khawatir, lama-lama bisa cemas, happy lagi, marah lagi, happy lagi, cemas lagi. Bisa nggak hari-hari begitu terus? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tuh yang mana? Yang marah, yang cemas, yang khawatir, yang mana? Gimana nih? Hah? Sebel ada nggak? Marah ada nggak? Berarti sebel itu aku bukan? Kan gonta-ganti. Kan tadi ngomongnya sejati ceritanya. Kalau sejati, sesuatu yang nggak akan pernah berubah. Ayo gimana ini? Makanya banyak aku di dalam aku. Ada aku yang lagi marah. Ada aku yang lagi cemburu, ada aku yang lagi kesel, ada aku yang lagi khawatir. Ada nggak? Itu semua aku juga nggak? Nah, sip. Paham? Nah, sekarang saya tanya. Berarti ketika kita marah, cemburu, kesel, benci, apa dan lain-lain, ini yang sejati atau yang ilusi? Ini sekali-kali aja kejadiannya. Oke? Oke nggak ini? Nah, berarti waktu saya ibu dan bapak marah, aku marah nggak? Bukan, aku mengalami marah. Marah bukan aku. Paham? Waktu kesel, gimana, apa yang sedang terjadi? Aku mengalami kesel. Kesel bukan aku. Berarti si aku ini bisa kemana-mana nggak? Nah, gitu. Gimana Bu? Nah, aku yang sejati itu cuman yang menyaksikan kemana-mana itu. Gini gampangannya. Ruh, kesadaran, aku sejati itu papan tulisnya. Semua tulisan-tulisan ini itu jiwanya. Paham gak ini? Ngerti gak ini? Gini. Ibu bapak kapan terakhir nonton bioskop? Ya udah pokoknya nonton aja ya, pernah ya? Nonton bioskop pernah kan? Waktu duduk di teater, lihat layar nggak? Sip. Gak lama layar ditembak sama proyektor, Jadi adegan nggak? Waktu adegannya ada, layar dilupakan nggak? Waktu adegan ada, layar dilupakan nggak? Karena kita tertarik sama adegannya, lupa setiap adegan ada dalam layar. Oke? Aduh, oke-nya mencurigakan ini. Oke nggak ini? Sekarang saya tanya, waktu adegan sedih, jadi sedih nggak? Waktu adegan marah, jadi ikut kesel nggak? Waktu adegan mendebar-debar, jadi ikut deg-degan nggak? Waktu di dalamnya ada kebakaran, layar kebakar nggak? Waktu ada banjir, layar basah nggak? Itulah diri yang sejati, nggak pernah terganggu oleh drama-drama hidup, gitu kira-kira. Paham gak ini? Paham?
Jadi ibu bapak tiap hari lebih sering jadi layar, lebih sering jadi dramanya. Nah bagus, udah ngaku, bagus. Kenapa? Dunia itu panggung, benar. Tapi jangan jadi jargon-jargon terus, kan dunia panggung sandiwara ya. Maksudnya apa? Pokoknya sandiwara aja, jadi nggak ngerti. Maksudnya jangan terbawa kepada drama. Ibu bapak maaf ya, kalau kita ngelihat layar, begitu ada adegan sedih, ikut sedih nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Kalau kita ngelihat layarnya, tapi bukan terhanyut dalam dramanya, si dramanya sedih, ikut sedih nggak? Enggak, orang ngelihat layarnya. Paham kan nih? Tapi ini jangan dipraktekin lagi nonton film jadi nggak rame, jangan. Aku mau nonton dengan kesadaran, lihat layar terus. Nanti ditanya tadi filmnya cerita apa? Nggak tahu, aku kesadaran jadi nggak tahu apa-apa. Nah jangan juga sih gitu. Jadi orang aneh, bener. Paham? Paham? Jadi pertanyaan saya, kesadaran itu layarnya bukan? Itu yang sejati. Mau ganti film, ganti pemeran, layarnya tetap teater itu juga. Oke ibu bapak? Sip. Jadi ibu bapak kalau lagi kesel, lagi marah, lagi bete, lagi cemburu, jadi layar. Tontonlah dirimu yang lagi marah, tontonlah dirimu yang lagi kesal, karena kamu akan menyadari bahwa aku cuma lagi mampir ke ruangan kesal, kita punya pilihan untuk kembali ke kesadaran, gitu kira-kira. Oke? Oke? Oke nggak ini? Paham ya? Paham ya? Berarti waktu ibu bapak kesal, apa yang sedang terjadi? Aku sedang mengalami, aku bukan kesal. Waktu marah apa yang terjadi? Aku sedang mengalami, aku bukan marah. Sip? Berarti ibu bapak saya mau nanya, saat detik itu marah, bisa nggak balik lagi ke tengah kesadaran untuk memaafkan? Kenapa nggak dilakukan? Nah, karena kuranglah, terlalu berarti kalau otomatis lagi jadi apa? Berarti lagi jahiliyah nggak? Jadi sekarang ada orang ngomong, ih dulu ya waktu zaman jahiliyah, ih kayak sekarang nggak aja ya. Betul nggak ini? Sip? Paham? Ulang ya. Allah adalah realitas. Kenapa harus ada realitas? Mau mendidik. Supaya jadi apa kita? Cerdas. Apanya? Jiwa. Sip, mantap. Jiwa yang cerdas namanya dewa, maka tubuh menua pasti nggak? Kalau dewasa pilihan nggak? Itu yang disebut pilihan. Ibu bapak merasa menua nggak? Merasa? Tapi merasa nggak semakin dewasa? Yang benar bagus, sip, bagus. Ya, udah bisa bedain berarti kan? Tubuhku yang menua belum tentu diiringi dengan jiwaku yang lebih dewa. Orang yang semakin dewasa enggak terlalu sibuk sama drama gitu ibu bapak. Tahu bahwa drama yang datang kenyataan, ya udah. Tapi ya udahnya bukan nggak peduli, tapi diterima, dilampaui, diterima, dilampaui, diterima, dilampaui. Orang yang kekanak-kanakan, realitas datang ditolak. Nah kebanyakan nolak berarti kebanyakan jadi orang kafir nggak? Nah gitu. Orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Jadi ibu bapak waktu nolak kenyataan lagi ada di mana ibu bapak? Nah gitu. Jangan sok-sokan nggak pernah ke neraka gitu. Karena neraka itu bukan urusan tempat tetapi urusan sikap hati kita lagi ada dalam penolakan atau penerimaan. Semakin ditolak makin enak atau makin gak enak. Makanya di surat 11 ayat 106 dibilang indikator parameter orang di neraka nafasnya gitu. Pendek dan cepat. Berarti kalau nafas pendek dan cepat kira-kira lagi happy, tenang, damai atau lagi marah-marah? Berarti ibu bapak waktu lagi marah-marah lagi ada di mana? Nah gitu. Sering ke situ nggak? Nah udah bagus.
Kebalikannya, ini namanya surga. Happy, tenang, dan damai gitu. Udah ya? Ini platform awalnya dulu. Nah, intinya, Ibu Bapak sampai tahapan ini udah dapat sesuatu belum? Udah dapat ya? At least tahu mana drama, tahu mana layar. Begitu nyebelin datang, alah drama. Jadi layar ah. Nonton aja dulu. Jangan reaktif. Jangan baru lihat, tenang. Ini drama lagi berjalan nih. Kalau kita tidak memperhatikan, kita nggak tahu jalan ceritanya. Nanti memutuskan nggak nyambung, gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang kita akan membedah jiwa. Karena banyak aku di dalam diriku. Banyak apa Bu, Pak? Di dalam mantap. Ya, itu sadari dulu. Jadi nanti begitu marah, oh aku marah lagi datang. Lagi bertamu. Kalau kira-kira yang lagi bertamu yang nggak menyenangkan, jangan lama-lama Ibu Bapak. Udah sok datang, ya sok mau apa nih marah. Ya udah, begitu diterima, dia lama-lama voltasenya turun. Jadi kalau marah, jangan login. Apalagi subscribe. Paham gak maksud saya? Kalau kesel, ini gak menguntungkan nih. Gak usah login, udah biarin aja. Oke, kesel. Akui, terima, aku lagi kesel. Sok mau apa nih? Karena semua yang datang pasti mau mengajarkan sesuatu. Oke? Jangan sok-sokan gini lagi marah, mentang-mentang pulang pengajian. Jangan marah, jangan marah aja. Gak bisa. Karena semua tamu didesain untuk diterima dan dilampaui. Oke? Oke nggak ini? Paham? Sering nggak tamu-tamu itu datang? Nah mulai sekarang sadari dulu, begitu marah tamu nih. Begitu menyadari, ibu bapak nggak akan langsung reaktif. Nah, yang tidak langsung reaktif dalam bahasanya Imam Ghazali disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwa yang udah tenang. Dikit-dikit langsung cemas, dikit-dikit tonjok langsung. Nah itu pasti reaktif gitu. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Lagi nih Bu. Misalnya nih ada sesuatu yang bikin kita marah gitu. Ya. Langsung, sebel banget gitu. Terus kan katanya suruh terima. Oke diterima. Tapi jadinya agak ditahan kan? Ya. Nah, kalau menahan terus nyimpen kan jadi penyakit. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa terima tapi kita tenang? Jangan sakit gitu. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Oke, bagus nih. Begitu marah, ingat ya Ibu Bapak, kita bukan menolak tapi menerima. Kalau udah menerima, kita nanti punya opsi yang lebih baik untuk bereaksi gitu. Ya, contoh. Kita punya keputusan nggak? Ya dong. Keputusan kita bisa datang dari sini, bisa datang dari sini. Ya, satu. Bisa datang dari jiwamu, bisa datang dari kesadaranmu. Di surat An-Nas ada kata-kata yuwas wisufi sudur rinas yang selalu membisikkan. Jadi saya mau gampangin ginilah Ibu Bapak. Di dalam diri kita ada suara yang mirip yang perlu kita pilih dalam setiap keputusan. Satu, suara Allah. Dua, suara setan gitu. Satu suara apa? Dua suara? Yang sering dipilih suara yang mana kira-kira? Nah, udahlah tahu pasti ya. Ini rada jarang nih dipilih nih. Nah, sekarang kita bedain dulu supaya nanti pertanyaan tadi kita paham. Ibu Bapak ingat ya, marah itu bukan untuk disimpan jadi penyakit, bukan, untuk disalurkan ke tempat yang lebih baik. Boleh diulangi? Apa gimana? Bukan untuk disimpan, tapi dialirkan ke tempat yang lebih
baik. Itu intinya. Karena marah itu adalah energi. Ya, yuk. Kita tahu dulu. Ada dulu pertanyaan selain itu? Aman ya? Oke. Lanjut ya. Kita ngomongin yang setan dulu ya Ibu Bapak, ada 3. Satu, dalam bahasa Quran di surat 12 ayat 5 adalah nafs. Apa Bu Pak? Nafs. Makanya dalam bahasa Quran, nafs ini pintu masuknya setan. Nafs pintu masuknya apa? Oke. Nafs artinya apa? Ingin. Jadi keputusan gara-gara pengen. Ingin. Ingin masuknya siapa? Jadi ibu bapak kalau banyak pengen, banyak apanya? Nah gitu gara-gara. Ya. Kenapa? Aku ingin dan aku butuh beda gak Bu Pak? Beda. Jadi tidak sebuah keinginan diiyahin, nggak usah. Karena bisa jadi keinginan-keinginan itu bukan untuk ke arah bersyukur, tapi justru malah ke arah kafir. Sampai sini oke? Oke? Contoh. Kalau adanya datang dari keinginan, itu rata-rata bahasa kerennya disebut impulsif. Kudu, sekarang harus. Nah itu. Pokoknya kudu. Pokoknya harus. Habis gitu wilayah-wilayah di sini itu biasanya pengen mengontrol Ibu Bapak. Aku tuh pengennya kamu gini. Pengen gak tuh? Pengen. Berarti ada sistem yang mau mengontrol. Itu namanya datang dari nafs. Sampai sini oke? Oke gak ini? Contoh lagi, datang ke arisan, ngelihat temannya, wih tas baru nih, bisa pengen nggak? Bisa. Pulang arisan langsung ke PIM beli. Berarti keputusannya datang dari apa? Pengen. 2 hari bosen, gitu lagi, bisa jadi boros nggak? Makanya di surat 17 ayat 26, pemboros-pemboros itu saudaranya, nah gitu. Ada yang boros nggak di sini? Berarti saudaraan sama siapa? Bagus. Paham ya? Oke. Jadi kalau datang dari pengen itu zona yang belum aman. Bahasa di dalam level jiwanya itu level jiwa paling rendah, namanya amarah. Udah ya? Itu nomor 1. Ini mati bentar. Nah, yang kedua. Di dalam jiwa ada apa lagi Ibu Bapak? Pikiran. Jadi yang satu pengen, yang satu pikiran. Ibu Bapak kita punya pikiran? Punya. Di dalam pikiran kita, Ibu Bapak please ingat ini baik-baik. Pikiran kita sama dengan tukang ngarang, apa Ibu Bapak? Gitu. Kerjaannya ngarang mulu. Berarti pikiran bisa membuat cerita tentang realitas nggak? Namanya narasi. Kejadiannya A dikarang-karang, jadinya B, C, D, E, F, G, H, I, J. Contoh, ini saya ulang-ulang pakai contoh yang gampang ya. Contoh. Ibu Bapak bisa bedain nggak? Fakta dan opini bisa bedain nggak? Bisa bedain? Apa bedanya? Fakta kenyataan, kalau opini udah ada karangan-karangan. Namanya jadi tafsir. Nah, ini Ibu Bapak kan ahli tafsir semuanya. Jago banget menafsirkan gitu. Benar nggak ini? Contoh. Contoh ya, ini yang paling gampang. 3 pertemuan, 4 pertemuan lalu saya kasih contoh ini, saya ulang sedikit ya supaya lebih dalam.
Ibu bapak nge-WhatsApp orang, centang 2, biru lagi, berarti udah dibaca nggak? Udah dibaca nggak? Nah, faktanya WhatsApp tidak dibalas. Apa faktanya? WhatsApp, udah itu fakta. Betul? Tapi 2 menit, 3 menit, 4 menit, si tukang ngarang datang nggak? Kayaknya. Nah, mulai. Kayaknya aku udah mulai nggak dipeduliin deh. Kayaknya, bisa gitu nggak? Si kayaknya ini jadi hidup nggak? Jadi kayak bener nggak? Nah itu namanya pikiran yang suka ngarang. Jadi bete nggak? Jadi bete gara-gara apa? Nah gitu. Kita bete gara-gara fakta atau gara-gara karangan terhadap fakta? Nah itu tugasnya pikiran tukang ngarang ibu bapak. Clear? Oke? Jadi ini semua dalam satu kejadian nyalanya bareng. Yang ketiga, ini yang lebih lembut tapi mematikan. Yang ketiga adalah suara dari dalam diri yang memutuskan datang dari mana? Luka batin atau yang disebut trauma. Ini takut biasanya. Takut aja udah. Ibu bapak saya pernah ngetes survei lebih dari 1.000 orang tentang sholat mereka. Tahu nggak ibu bapak? 86% hasilnya mereka sholat gara-gara takut. Gara-gara apa? Makanya jadi nggak khusyuk. Takut masuk neraka, takut dosa, takut diazab. Berarti belum sadar. Jadi bisa nggak keputusan kita gara-gara takut? Bisa. Hati-hati kalau mengambil keputusan gara-gara trauma. Pasti muter-muter terus gitu. Oke? Paham? Nah sekarang saya tanya. Yang terbaik pilihan datang dari 1 ingin, datang dari 2 pikiran, datang dari 3 trauma. Mana yang paling terbaik? The best of the bestnya mana ini? Yang paling terbaik datang dari suara Allah. Ini namanya kolbu. HN, hati nurani. Berarti ibu bapak, perlu banget kita latihan dari 3 menuju ke yang 1. Nah, kita ambil contoh tadi. Nyebelin banget. Ini keinginan, pikiran, atau luka. Switch ke sini. Diem dulu, dirasain. Karena nanti kalau udah switch ke kolbu akan memberikan keputusan terbaik ibu bapak. Paham gak maksud saya? Contoh. Ada orang parkir sembarangan misalnya. Ngeselin gak? Ngeselin. Kalau pakai 1, 2, dan 3 dalam tanda petik ego, itu bisa ngamuk-ngamuk langsung. Tapi waktu ngeselin diam dulu. Aduh ini keinginan, luka, ke kolbu. Tetap abis gitu marah, tapi marahnya datang dari kolbu. Beda gak ceritanya? Beda. Tetap ngomong. Tapi tidak pada kondisi ego, tidak pada frekuensi rendah, tapi frekuensinya ngomongnya tegas, tapi dalam jiwa yang lebih tenang. Gitu Bu, kira-kira. Jadi bukan dipendam, bukan. Tapi tergantung kita mau ngomong dari level kolbu atau dari level jiwa. Paham sampai sini ibu bapak? Aduh jadi lemas gini sih ibu bapak, oke nggak ini? Ini tadi ngomong paham dari yang mana nih? Paham nggak? Paham. Nah kalau rada cepat biasanya nomor 1 sih. Atau 2. Namanya asbun gitu kira-kira. Iya. Ya udah Bu, pakai ini Bu, biar ada mic-nya. Nah, biar ada recording. Jadi setelah kejadian, saya tuh sampai di rumah terus kayaknya masih kesel gimana nih cara ngilanginnya ya. Terus ingat Kang Abu bilang kalau kita lagi marah, udah bergerak aja kan gitu. Jadi saya pikir ya udah deh grounding. Terus saya grounding sambil jalan nih sambil mikir,
udah jangan ke bawah, lepasin, lepasin. Jadi sambil jalan gitu tuh, lepasin, jangan kemakan diri gitu loh. Jadi ya udah saya gitu aja. Lama-lama berkurang sih. Tapi ya masih malamnya sih masih keinget, tapi udah deh, jangan merugikan diri gitu. Jadi saya dengan ya udah grounding aja. Sip. Bergerak. Sip. Berarti saat ibu udah mulai ngerasa jangan merugikan diri, udah mulai ada wejangan dari kolbu nggak kira-kira? Iya. Karena kalau urusan 1, 2, dan 3 nggak akan ada udah, sikat aja udah gitu. Pengen. Iya. Ibu bapak maaf ya, kita itu otak emosi kita jauh lebih berjalan daripada nalar kita ibu bapak, hati-hati itu. Emosi dulu baru mikir. Sok ibu bapak sehari-hari aja banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ya udah dirasa-rasa aja masing-masing ya. Berarti si emosinya duluan daripada berpikir. Nah itulah kenapa kita disuruh sholat. Sholat itu bukan urusan gini-gini bu, bukan. Mengingat Allah itu bukan urusan Allah, bukan. Ingat bahwa begitu kejadian datang, apakah dari 1, dari 2, dari 3, ingat Allah kita kira-kira. Paham nggak? Berarti kalau mau ingat Allah perlu jeda dulu nggak bu pak? Nah itu namanya khusyuk. Sip ya? Dah di pertemuan kita hari ini yang penting kita semua ngerti dulu petanya gitu bu pak. Oh, satu kejadian, di dalam ini ada 4 suara. Suara Allah, suara ingin, suara pikiran, suara luka. Dirasa-rasa nih. Kalau ngambilnya luka, berarti chaos aja udah. Kalau ngambilnya pikiran, chaos juga. Tapi begitu semuanya lebih tenang, makanya ibu bapak please ya, kalau kira-kira kita lagi dikuasai sama setan 1, 2, dan 3, nomor 1 kalau bisa jangan ngomong dulu bu pak. Yang kedua, jangan mengambil keputusan, diam dulu, jeda. Nah itulah kenapa kita sehari-hari disuruh sholat. Oke? Secara simpel aja ibu bapak, hari-hari nanti ibu bapak cek lebih sering yang mana keputusannya datang gitu. Jangan-jangan 1. Ini pasti banyak kecewa aja di sini. Pasti gitu. Nah, di sini nanti bahasa Qurannya level yang namanya hikmah atau kebijaksanaan. Itulah kenapa ambillah keputusan dalam keadaan bijaksana. Oke? Sip ya? Aduh, oke nggak ini ya? Ibu bapak paham nggak? Atau puyeng? Jadi kalau ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maksudnya apa? Semua realitas datang dari Allah dan akan aku kembalikan jawabannya juga dari Allah, gitu maksudnya. Bukan urusan ya mati boleh lah ya, tapi bukan itu poinnya. Makanya kalau di Quran, kalau kamu dapat musibah, katakanlah innalillahi. Kan itu bukan ada musibah innalillahi, bukan. Setiap ada kejadian, kembalikan ke kolbu. Karena kolbu adalah jawaban yang paling top aja udah. Oke? Berarti kolbu perlu sering diakses nggak? Gimana cara mengakses kolbu? 1, 2, dan 3-nya ditenangkan. Gimana cara menenangkan 1, 2, dan 3? 1. Jangan pelit ibu bapak. Orang pelit 1, 2, dan 3-nya gini mulu nih. Orang pelit itu insecure bu pak. Terus pikirannya ngarangnya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh. Lagi jalan ada orang gini. Kayaknya ngomongin gua nih. Nah insecure tuh. Padahal kenal enggak, tahu enggak gitu kira-kira. Sip ya? Oke? Paham ya? Kesimpulan hari ini. Ulang ya kesimpulan hari ini. Nanti kita dalamin di Zoom pertemuan berikutnya. 1. Ada wilayah sadar, ada wilayah otomatis. Sadari mana yang lebih sering. Otomatis jadi mabuk, sadar masuk kepada konteks yang namanya kolbu gitu.
Berarti kalau hidup adalah konsekuensi, tergantung keputusanmu datang dari 1, 2, 3 atau Allah gitu kira-kira. Nah, yang bisa merubah keputusan 1, 2, 3 atau Allah siapa? Itulah Allah mengatakan, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah keadaan dirimu sendiri. Kalau kita ambil keputusannya dari situ-situ terus, jangan harap hidupnya pasti akan berubah. Jadi kata terakhirnya, final statementnya adalah kehidupan akan mulai berubah saat kita merubah keputusan. Titik aja udah. Oke? Berarti sebelum memutuskan ngapain Bu, Pak? Jeda. Jeda dulu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Oke? Itu dulu. Ibu Bapak, dapat sesuatu hari ini nggak? Dapat ya? Dapat pemahaman baru? Dapat kesadaran yang lebih fresh? Ingat baru tahu. Berarti harus diapain nih? Supaya kita merubah sistem syaraf kita, supaya kita merubah diri kita, laku kita, dan outputnya adalah kehidupan kita jadi jauh lebih baik gitu. Itu saja Ibu Bapak hari ini. Semoga dapat sesuatu. Ini direkam, nanti rekamannya dikirim sama Ibu Gina di grup. Sebelum pertemuan di Zoom, kalau bisa tonton 2 kali dulu Ibu Bapak. Berapa kali? Ini PR, jangan lupa dibuka lagi ayat-ayatnya di rumah, diresapi, dan jangan lupa kita latih sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Ibu Gina. Hatur nuhun. Tutup doa dulu. Oh, kita tutup doa boleh Ibu dan Bapak? Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.